Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Sikim dengan NIM A1C221097. Di sini saya akan menjelaskan motivasi dan sikap pada proses dan penilaian pembelajaran matematika. Motivasi belajar matematika. Motivasi merupakan daya penggerak yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk belajar sehingga akan mempengaruhi hasil belajarnya. Maka untuk melakukan aktivitas dalam belajar matematika diperlukan motivasi yang kuat dari siswa. Siswa tidak akan sampai pada tahap operasi formal jika ia tidak mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar matematika. Karakteristik pembelajaran yang berbeda di tiap jenjang pendidikan menyebabkan guru harus mampu memahami karakteristik siswanya dan menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajarannya. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan merupakan penyumbang terbesar bagi pengalaman siswa, sehingga sekolah menjadi faktor utama dalam membentuk pemahaman konsep siswa. Maka dari itu, sekolah mempunyai peran dalam mengembangkan motivasi belajar siswa. Sekolah harus dapat menghasilkan siswa yang berpengalaman dengan mempermudah perkembangan pemahaman konsep siswa, sehingga siswa selalu termotivasi untuk belajar matematika. Guru sebagai pendidik harus mampu membangkitkan motivasi belajar siswa agar siswa dapat mengikuti serangkaian pembelajaran di kelas. Dalam belajar matematika, motivasi berperan sebagai seni dalam membangkitkan ketertarikan dan keingintahuan. Mempunyai motivasi tidak hanya menantang bagi siswa, tetapi juga memberikan kontribusi dalam mengembangkan kepercayaan diri atas kemampuan yang dimilikinya untuk memahami matematika dan untuk memecahkan masalah secara matematis. Komponen motivasi belajar. Yang pertama, rasa ingin tahu. Keingintahuan adalah motif intrinsik untuk belajar. Dan dengan demikian, belajar tidak tergantung pada penghargaan yang diberikan oleh guru, tetapi siswa sendiri tertarik belajar karena keingintahuan mereka. Yang kedua, percaya diri. Konsep percaya diri dapat diterapkan untuk belajar siswa. Siswa yang meragukan kemampuan mereka untuk sukses adalah siswa yang kurang termotivasi untuk belajar. Memberikan tugas secara berkelompok dan memberikan kesuksesan awal pada siswa adalah salah satu metode pengembangan kepercayaan diri siswa. Dalam pembelajaran matematika, penting untuk memberikan kesuksesan di awal pada siswa agar siswa termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, ada sikap. Setiap pendidik pasti pernah menjumpai siswa yang mempunyai sikap kurang baik. Dalam pendidikan, pembelajaran memang tidak hanya dinilai melalui sikap, tetapi sikap merupakan salah satu hal yang penting. Terdapat 3 pendekatan untuk mengubah sikap, yaitu memberikan pendekatan persuasif, memperkuat perilaku yang sesuai, dan mendorong perpaduan antara kognitif, afektif, dan komponen sikap. Sikap mengandung 3 komponen, yaitu yang pertama komponen kognisi. Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan dan informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Yang kedua ada komponen afeksi. Komponen yang bersifat evaluatif yang berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Yang ketiga, komponen konasi. Kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya atau komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap suatu objek. Misalnya, sikap siswa terhadap mata pelajaran, sikap guru terhadap profesinya. Sikap sangat berkaitan dengan motivasi karena ada korelasi yang positif di antara keduanya. Apabila sikap belajar matematika siswa baik, maka motivasi siswa juga tinggi. Yang keempat, kebutuhan. Kebutuhan masing-masing siswa sangat bervariasi. Klasifikasi tingkatan kebutuhan manusia oleh Maslow ada 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama, fisiologis, tingkat bawah. Yang kedua, keselamatan, tingkat rendah. Dan yang ketiga, cinta dan barang-barang, tingkat sedang. Keempat, penghargaan dan penghormatan, tingkat tinggi. Yang kelima, aktualisasi diri, tingkat tinggi. Motivasi siswa pada tingkatan rendah akan berbeda dengan motivasi siswa pada tingkatan tinggi. Siswa tidak akan siap untuk belajar jika kebutuhan tingkat rendah belum terpenuhi. Yang kelima, kompetensi. Kompetensi merupakan motif intrinsik untuk belajar yang terkait dengan kepercayaan diri siswa. Seseorang akan diberi penghargaan bila mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Bagi beberapa siswa, sukses dalam suatu hal belum tentu cukup.
Guru tidak boleh hanya memberikan kondisi di mana siswa dapat berhasil, tapi juga memberikan kesempatan kepada siswa bahwa mereka mampu menyelesaikan sendiri tugas-tugas yang menantang. Yang keenam, motivasi eksternal. Lingkungan yang aktif dapat meningkatkan partisipasi dan menghilangkan kebosanan siswa. Strategi pembelajaran yang diberikan harus fleksibel, kreatif, dan terus-menerus diterapkan. Mengkondisikan lingkungan belajar, metode pengajaran, dan bahan belajar yang bervariasi akan meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya, sumber-sumber motivasi siswa. Motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam pembelajaran, dikenal ada dua jenis motivasi, dilihat dari sumber datangnya motivasi tersebut, yaitu yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi untuk belajar yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Motivasi ekstrinsik memiliki beberapa sifat, diantaranya karena munculnya bukan atas kesadaran sendiri, maka motivasi ekstrinsik mudah hilang atau tidak tahan lama. Lalu, jika motivasi ekstrinsik diberikan secara terus-menerus, dapat membangkitkan motivasi intrinsik. Yang kedua ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi untuk belajar yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Motivasi ini ditimbulkan oleh faktor-faktor yang muncul dari pribadi siswa itu sendiri. Motivasi ini mempunyai sifat, diantaranya yaitu walaupun motivasi intrinsik sangat diharapkan, namun justru tidak selalu timbul dari dalam diri siswa. Karena munculnya atas kesadaran sendiri, maka motivasi intrinsik akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Penilaian pembelajaran matematika. Yang pertama, pengertian penilaian. Pada Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian dijelaskan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian tidak sekedar pengumpulan data siswa, tapi juga pengolahannya untuk memperoleh gambaran proses dan hasil belajar siswa. Pada Permendiknas nomor 20 tahun 2007 juga disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti yang pertama sahih. Berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua objektif. Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, dan gender. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian oleh guru merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang keempat, terbuka. Ini berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua ada objek penilaian. Objek penilaian yang dimaksudkan di sini merujuk pada apa yang menjadi sasaran dari penilaian pembelajaran matematika. Untuk memahami objek penilaian pembelajaran matematika, guru perlu memperhatikan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Disebutkan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar siswa punya kemampuan seperti yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima, mempunyai sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu mempunyai rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Tujuan penilaian dalam pembelajaran matematika. Adapun tujuan atau fungsi penilaian yaitu yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian,
Guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian itu sendiri mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yang pertama untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. Selanjutnya untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya. Penilaian juga dibutuhkan siswa yang seharusnya untuk mendapatkan beasiswa. Yang keempat untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Selanjutnya penilaian berfungsi sebagai diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa. Di samping itu, diketahui pula sebab akibat kelemahan itu. Jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan kelemahannya. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan sistem baru. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan adalah pengajaran secara kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, digunakan suatu penilaian. Yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Metode yang digunakan untuk penilaian matematika. Penilaian proses dan hasil belajar matematika siswa dapat dilakukan dengan teknik tes dan non-tes. Teknik tes dapat berupa tes tertulis, lisan, praktik, atau tes kinerja yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar aspek kognitif. Teknik non-tes dapat berupa observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, angket, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran untuk mengumpulkan data tentang pemahaman siswa, sikap terhadap pembelajaran, kemampuan memecahkan masalah, kerjasama, kebutuhan bantuan dalam belajar, motivasi belajar, dan lain sebagainya. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah atau proyek yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang penugasan kompetensi serta kecakapan atau keterampilan tertentu. Teknik angket digunakan untuk menjaring informasi berdasarkan pengakuan dan pendapat siswa melalui respon mereka terhadap pernyataan ataupun pertanyaan yang diajukan dalam angket. Penilaian pembelajaran matematika memerlukan beberapa teknik, diantaranya tes, observasi, angket, atau wawancara. Instrumen penilaian pembelajaran matematika dapat berupa tes, angket, kuesioner, lembar observasi, dan pedoman wawancara. Pemilihan teknik penilaian disesuaikan dengan teknik penilaian yang digunakan. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai motivasi dan sikap pada proses dan penilaian pembelajaran matematika. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.